Bab 200. Namun, tak lama pintu mobil tempat Azam duduk pun terbuka dengan cepat. Azam setengah berlari menuju pintu satunya untuk membukakannya bagi Seva serta membantunya turun. Lalu berebut belanjaan. Saling tarik-menarik. 2 bungkus besar belanjaan itu. Aprilia tersenyum merekah. Lucu sekali mereka. Akhirnya terlihat kalau Seva mengalah. Ia hanya membawa gulali masuk ke dalam rumah diikuti Azam. Melihat interaksi gemas keduanya, sebuah ide cantik pun terlintas. Mas. Aprilia lalu kembali menemui suaminya lagi. Mas jadi mau nyuruh abang balik lagi ke kantor. Iya dong Yu, hutang Azam banyak. Mas. Boril hanya membalasnya dengan tertawa sambil terus mengetik di keyboardnya. Iya jadi. Gimana kalau Mas kasih aja proyek yang di Bandung dulu? Boril menoleh pada istrinya saat Aprilia berkata demikian. Yang kerja sama-sama TV itu. Aprilia mengangguk antusias. Azam menaruh barang belanjaan istrinya di atas meja dapur. Kemudian Seva mengambil sesuatu dari tas selempang yang dia pakai dan berikan pada Azam. Sebuah kartu ATM milik Azam. Kartu itu diberikan. 151. Pagi tadi untuk belanja. Kenapa? Seva bertanya balik. Kenapa dikembalikan? Aku ngasih itu buat belanja bulanan. Kan aku udah tarik tadi. Ini aku balikin. Cuma 5 juta. Tanya Azam lagi dan hanya dibalas tatapan datar Seva. Seva menyodorkan lagi kartu itu tapi Azam menahan tangannya. Ia tarik tangan Seva lalu menaruh kartu itu di telapak tangannya. Ia genggam kepalan tangan Seva yang di dalamnya terdapat kartu. Ini ATM aku. Yang biasa aku pakai. Isinya mungkin enggak seberapa tapi itu adalah uang belanja bulanan buat kamu. Aku janji, kalau aku udah kerja, isi rekeningnya aku gendutin. Ucapnya terkekeh tak enak hati. Kini menggenggam tangan Seva dengan kedua tangannya. Abisin aja, gak apa-apa. Kalau diabisin, nanti kamu hutang lagi. Azam sampai mengerjapkan matanya berkali-kali untuk memastikan kalau yang berada di depannya ini adalah istrinya bukan sang papa. Aku masih punya uang. Jawab Seva masih tetap datar. Mulai coba beranikan diri beradaptasi mengobrol dengan Azam agar menekan rasa takutnya. Tak menolak saat diajak berbicara lama. Ditambah uang yang dari kamu, itu udah lebih dari cukup. Azam terenyuh karenanya. Lebih dari cukup. Berapa sih jumlahnya? Kenapa istrinya sederhana sekali? Lagian, aku nggak perlu banyak-banyak belanja di rumah udah ada semua. Ya, Azam tahu kalau Seva bukan tak memiliki barang-barang mewah. Justru banyak. Sang mama yang membelikan. Hanya saja Seva tak pernah memakai itu semua. Azam menggenggam lebih erat tangan itu. Seva biarkan, meski risih dan tak terbiasa, tapilah sedang disentuh oleh suaminya. Bude bilang tak boleh menolak. Ke salon yuk. Aku antar kamu deh. Mumpung kamu belum masuk kuliah, aku juga belum kerja. Kita punya banyak waktu. Aku janji manjain kamu. Nanti juga kita beli gaun yang bagus. Ucap Azam dengan netra berbinar penuh harapan agar istrinya mau menerima ajakannya. Jadi aku jelek. Hah. Pekik Azam terkejut. Wah, keterlaluan lo, Bang. Lo bilang Seva jelek. Seva menarik tangannya yang digenggam Azam saat Aziko datang ke dapur. Azam tak menggubris ucapan adiknya, dia lebih fokus untuk mengklarifikasi ucapannya yang ditangkap salah oleh Seva. Bukan gitu. Kamu salah paham Seva. Aduh,
Udah dibilang jelek sekarang dibilang salah lagi. 152. Ziko. Teguran dari Azam tak begitu keras namun mampu membuat adiknya diam. Azam lalu menyentuh kedua bahu Seva. Cek, kenapa pegang-pegang mulu sih? Kenapa juga bude nasihatnya begitu? Fa, tolong jangan salah paham. Aziko sebenarnya sudah sangat gatal ingin menimpali ucapan kakaknya. Tapi wajah Azam yang tak ramah dipandang itu membuatnya hanya diam menyimak. Kalau pada saat Azam bersalah dulu, dia berani marah karena Azam salah. Nah ini. Urusan rumah tangga mereka. Ziko bisa bonyok dihajar kakaknya. Fa, maaf, Bang. Dipanggil bapak sana ibu. Ucap Estefania saat masuk ke dapur. Seva segera menyingkir agar tangan suaminya terlepas dari bahunya. Azam membuang nafas lelah. Ia masih ingin menjelaskan pada Seva. Tapi karena yang memanggil adalah orang tuanya, ia pun berniat menemui orang tuanya dulu saja. Aku ke atas dulu ya. Seva tak menjawab hanya diam. Iya hati-hati bang. Awas jatuh di tangga. Ejek Ziko. Azam tak hiraukan. Ia menoleh pada Seva sekali lagi. Tapi Seva tak mau repot-repot melihat. Lapun segera menemui orang tuanya. Ziko kemudian mendekati Seva. Bagi gulalinya boleh. Tak diduga, Seva meliriknya tajam. Ziko langsung terkesiap. Tatapan tajam itu mengingatkan Ziko pada sosok sang tante bernetra biru yang juteknya minta ampun. Sepanjang 19 tahun hidupnya, jarang sekali Ziko berinteraksi dengan Riani. Kenapa jadi mirip Tante Riani? Monolognya dalam hati. Jangan galak-galak dong mbak, kan aku takut. Seva tak ambil pusing. Ia lalu bawa gulalinya dan naik ke atas lantai 2. Ziko terkekeh karenanya. Azam masuk ke ruangan kerja sang ayah bertepatan dengan Aprilia yang akan keluar. Sekacau apapun hatinya, Azam akan tersenyum pada sang cinta pertama. Mama papa manggil aku. Iya bang. Papa mau ngomong. Bukan nagih hutang kan? Bilangin gak ada gitu ma. Nanti nunggu gajian. Kerja dulu deh. Cek, kamu tuh. Kok suzon sama papa? Mama jangan coba-coba belain suami ma. Aprilia terkekeh mendengar ucapan putranya. 153. Kok keluar ma? Mama jaga hati aku ya, biar gak cemburu lihat mama dideketin papa. Aprilia tertawa akhirnya. Azam tersenyum samar agak haru. Aprilia sudah menerima candaannya kembali. Mama masak dulu ya. Ma, ya, tolong. Kasih tabu Seva. Kasih tahu apa? Kalau dia cantik. Aprilia terdiam sebentar namun ia tersenyum lebar. Iya, nanti mama sampaikan. Azam pun masuk ke ruang kerja ayahnya. Kontrak kerjasama dengan TVINDOSAIR tinggal nunggu tanda tangan kamu aja bang. Kerjasama baru pak? Tanya Azam sambil membaca lembaran file yang diberikan padanya. Iya, nanti WANGPED akan jadi sponsor di acara Dangdut Ekonomi Live dari panggung di Bandung. Ada beberapa kuis juga di sela acara. Kalau kamu mau, kamu bisa isi acara kuisnya. Kayak papa dulu. Kenapa gak papa aja lagi? Boril berdehem. Mamnamu. Masih cemburuan. Sama bala-bala wangpet. Azam tertawa jadinya. Papanya sudah tak aktif lagi tampil di televisi sejak 10 tahun lalu. Sang ibu selalu cemburu karena karisma ayahnya selalu bisa menarik perhatian dan antusias bala-bala wangpet walau usianya tak muda lagi. Pihak TV mau kamu untuk ikut acara itu bang. Ya,
Sekalian promo. Azam menggeleng. Enggak Pak. Kalau boleh, aku cuma mau ngurus perusahaan aja. Pinta Azam agak tak enak hati. Yah, Papa udah bilang sama tim kalau kamu yang komen mereka semua di Bandung. Ya nggak bisa gitu dong Pak, harusnya tanya dulu. Akunya mau apa enggak? Loh, katanya mau kerja. Iya, tapi maunya di Jakarta aja. I'm the boss. Nah, kalau Boril sudah berkata demikian maka apa yang bisa dilakukan oleh Azam? Dia hanya seorang anak dan juga seorang bawahan. Ia hanya merengut jadinya. Apa papanya ini tidak tahu kalau dia adalah pengantin baru? Masa dipisahkan begitu saja? Mau melawan, tapi ini ayahnya. Nanti jadi durhaka. Kalaupun memaksa ingin melawan, tetap tidak bisa. Azam ngeri, tenaganya tetap tak sebanding. Mau gak? Tanya Boril. Azam mengangguk. 154. Ya udah, kamu suruh istri kamu gih. Ya, 7 hari di sana. Sehari aja kerjanya. Sisanya, manfaatin paket honeymoon yang dikasih mama. Ingin rasanya Azam teriak saking senangnya. Tapi ia hanya tahan. Ia terharu. Orang tuanya adalah yang terbaik di dunia. Mereka paham keadaan anaknya meski tanpa meminta. "Pa, perusahaan ini memang buat kamu, Bang. Cepat atau lambat semua akan jadi milik kamu. Tapi, Papa cuma minta satu hal." Azam menyiapkan diri sebelum mendengar permintaan ayahnya. Laki-laki yang dipegang janjinya. Kami menganggap kamu adalah Azam kami yang dulu. Jadi, jangan sia-siakan kepercayaan kami. Karena, kalau sampai itu terjadi, gak akan ada pintu maaf lagi. Azam diam. Menguatkan hati. Mungkin ini adalah saatnya lah benar-benar dia bertanggung jawab dengan apa yang dipikirkan di pundaknya. Dan, soal Seva. Ada jeda beberapa detik sebelum Boril melanjutkan ucapannya. Papa tahu kalau kalian belum saling mencintai. Tapi dengan kamu yang berani bertanggung jawab dan dengan Seva yang berani untuk berdamai menghapus traumanya, Papa harap pernikahan kalian akan langgeng. Mungkin akan sulit di tahun-tahun awal. Itu manusiawi. Papa harap sebagai Rohichan dan Kasano, kamu gak akan mengecewakan kami lagi. Ucapan ayahnya tadi benar-benar terngiang di telinga Azam. Bahkan sampai ia keluar dari ruangan dan kembali ke kamarnya. Seva tak ada di sana. Setelah ganti baju, mungkin ia kembali ke dapur karena Azam melihat gulali yang masih dibungkus itu ditaruh di meja rias. Lah berjalan mendekat pada gulali itu. Keep my word. Azam mendekatkan gulali itu ke bibirnya dan menciumnya lembut. Ia membayangkan mencium istrinya. Azam tersenyum lirih. Kenapa hanya mencium gulali aja aku seneng, Fa? Namun sejurus kemudian Azam menggelengkan kepala. Gue normal. Sialan. Umpatnya menaruh kembali gulali itu di meja. Membuka sweternya asal, ia lempar ke atas ranjang. Tanpa tahu jika ponsel yang disimpan di saku sweater itu jatuh. Azam kembali ke meja kerjanya yang ada di samping meja rias Seva. Ia kerjakan dan pelajari semua file yang diberikan ayahnya. Ia begitu bahagia bisa kembali lagi ke perusahaan dan mengabdi di sana. Karena passionnya memang bisnis. Waktu berganti. Waktunya makan siang. Pintu terbuka. Datanglah Seva membawa nampan berisi piring nasi dan juga soto. Ia letakkan hati-hati di atas meja kerja Azam. 155. Loh, kenapa dibawa ke kamar? Nanti aku turun buat lun. Kamu punya asam lambung.
Kata Mama jangan telat makan. Azam mengganti posisi duduknya untuk melihat pada Seva. Aku akan seneng juga kalau kamu juga khawatirin aku. Seva hanya diam. Azam rasa Seva masih kesal karenanya. Fa, aku. Makanlah dulu. Mumpung hangat. Sotonya gak pakai santan. Aman. Seva akan pergi namun Azam menahan dengan ucapannya. Kita ke Bandung besok ya. Kedua alis Seva bertaut mendengar ucapan suaminya. Bandung. Iya. Kita. Kita. Azam kesulitan untuk mengajak istrinya honeymoon. Dia takut kalau Seva masih belum menerima dan andai dia mendengar kata itu, pasti akan menolak. Azam pun memikirkan sesuatu yang lebih enak didengar selain bulan madu. Ikut aku yuk sama tim kantor. Kita nonton dangdut ekonomi. Duh bang. Ngajak dangdutan. Sama saja dengan bilang, Neng, dangdutan yuk. NJS lo. Gak boleh nolak. Aku disuruh papa. Kalau kamu gak mau, berarti nolak papa sama mama. Bagus, ancam terus. Muncul sudah sifat bosinya. Azam jadi menyesal. Maaf, aku bukannya ngancam. Bukan. Beneran. Iya, nanti aku siapin baju. Berapa hari? Semingguan. Kok tumben acara dangdutnya lama? Ujar Seva. Ya acara dangdutnya cuma 1 hari. Sisanya kita bulan madu. Syukur-syukur mau diajak bulan madu beneran kamunya. Ya. Gimana? Namanya juga kerjaan. Ya udah. Makanlah dulu. Nanti keburu dingin. Oke siap. Seva tersenyum membawa nampannya kembali. Azam mengajaknya ke Bandung. Apa benar disuruh oleh orang tuanya? Atau inisiatifnya sendiri? Wajah Seva bersemu merap. Kenapalah jadi malu begini? Apalagi mengingat kalau beberapa waktu yang lalu mertuanya mengatakan kalau Azam menitip salam dan bilang. 156. Dirinya cantik. Seva mencoba meredamkan debaran di dada yang mulai tak teratur. Ia sendiri tidak tahu kenapa terjadi. Saat sudah sampai di pintu, ia lihat ponsel Azam tergeletak di bawah ranjang. Mungkin jatuh dari sweater yang dibukanya asal. Terlihat dari sweater itu yang berada di atas ranjang. Tak biasanya Azam tak rapi. Mau menegur, ia sedang lahap makan. Akhirnya Seva pun mengambil sweater itu untuk dibawa ke bawah. Ke ruang laundry. Berikut ponselnya. Ia putuskan untuk memberikannya pada Azam. Namun, tak sengaja tombol power di ponsel itu dia tekan sehingga terlihat beberapa pesan yang berada di layar kunci. Seva tak mau tak sopan dengan membaca pesan-pesan tersebut tapi sebuah pesan di atasnya dengan foto profil seorang perempuan seksi memakai bikini dan diberi nama. My Life, membuat Seva penasaran. Pandangi layar kunci berisi pesan itu. My Life. Sayang, aku di Bandung sekarang. Sedangkan Azam, ia yang sedang fokus makan, senyum-senyum sendiri. Bandung kan masih Jawa Barat ya. Tak jauh dari Bogor. Bogor kota hujan. Semoga di Bandung, sedang musim hujan juga. Ditambah petir-petir manja yang membuat honeymoon-nya lebih berasa. Hangatnya pelukan Seva sudah terasa dari sekarang.